Hmm. Oke, kenapa Mbak? Halo, Kenapa Mbak? ini mau konsultasi masalah visa mandiri deh. Dia mau tanda tangan kamu oke nggak dok? Tanya jangan sih kita atin oke mah itu. Aku WA, Kak WA sana nih. Awak, oke. Terus nomor teleponmu tadi? Oh ya udah. Mbak silakan ngomong. Masalah visa mandiri itu gimana aja caranya? Maksudnya bisa mandiri? Kalau misalnya kita udah nggak pengen cari majikan lagi gitu ya, Terus? cuman kita masih tetap tinggal di Hong Kong gitu. Tapi kita katanya temen tuh ada yang bisa ngurus visa sendiri gitu loh. Oke, kamu tahu aku dari mana sayang? Dari konten-kontennya Cece loh. Oh, berarti kan kamu tahu kalau suaramu direkam gitu, kamu tahu kan? Iya. Oke. Kenapa kamu punya pikiran ingin kerja mandiri, mau visa mandiri? Gimana ya? Aku pengen tetap stay di Hong Kong. Tetapi karena nasib saya yang kurang baik, saya jadi males cari majikan lagi. Saya tidak mau terikat, tapi saya pengen punya visa mandiri gitu. Jadi saya bisa bebas cari kerja di luar gitu. Kayak gitu gimana sih? Sebentar. Ini pertama kali aku dengar ada orang pingin bekerja di luar tanpa visa, tanpa majikan. Tanpa majikan. Bukan tanpa visa. Tanpa majikan itu tanpa majikan gitu. Sorry, aku salah ngomong. Sekali lagi, tanpa majikan di Hong Kong tidak bisa. Tapi punya visa. Tidak mungkin. Tidak ada majikan, bisa kerja di Hong Kong itu tidak mungkin. Kecuali kamu overstay. Kecuali kamu overstay. Oh. Jadi kamu sekarang posisi di luar atau masih ikut majikan? Di luar. Saya habis di interminate majikan kan kemarin udah finish ya. Udah finish terus ganti majikan 2 bulan itu terus langsung di interminate. Nah, trafiknya saya malesnya jengkelnya saya ya. Jengkelnya tuh dari finish terus di interminate loh, baru kerja 2 bulan itu tanpa sebab apa itu yang membuat saya itu males jengkel gitu. Kayaknya kerja 2 tahun itu ya Allah, saya sikan terus di interminate gitu loh. Kenapa sama seputus asa kayak gitu? Padahal sama di Hong Kong berapa tahun sayang? Saya 8 tahun. Halo? Karena rekod saya, karena nasib saya yang istilahnya hanya seperti itu. Finish, terminate, finish. Terus sampai kapan kalau saya mau coba? Agensi juga udah ngomong, cobalah sekali lagi, visamu masih turun. Alah males, aku udah bilang gitu. Nanti saya di interminate lagi, saya bilang gitu. Saya ada salah apa enggak saya di interminate tak gitu ya. Nanti saya interminate lagi terus kayak mana. Terus kemarin tuh ada teman yang nyaranin, saya coba kamu daripada kamu di luar kosongan, kan dia tahu niat saya, terus daripada kamu kosongan mending kamu urus visa sendiri. Emangnya bisa temanku bisa. Saya bilang coba saya tanya yang lebih tahu tentang semua itu ya. Kalau saya 0% kalau masalah seperti itu. Makanya saya lihat konten-kontennya jenengan itu, cobalah saya konsultasi sama Mbak Yuni, coba siapa tahu dia tahu gitu kan masalah seperti itu. Sekali lagi saya bilang, kalau PRT, TKW di interminate ngebreak terus dia menginginkan kontrak mandiri, itu tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Kontrak mandiri bisa dijalankan dengan satu majikan yang sama di konsulat Indonesia, di imigrasi itu bisa. Tapi yang kamu maksud kontrak mandiri adalah kamu punya visa tapi tidak sama majikan. Enggak ada majikan. Istilahnya kita punya visa tinggal di Hong Kong, tinggal di Hong Kong, tetapi enggak ada majikan. Kita majikannya di luar itu cari part-time, cari apa gitu. Tidak mungkin saya. Serabutan gitu loh. Enggak mungkin. Karena di Hong Kong kan dibatasin. Di Hong Kong kan dibatasin. Kecuali kamu adalah permanen Hong Kong, residen Hong Kong. Jadi kalau statusnya sama pembantu di interminate, kecuali samain overstay dan ambil paperan, itu beda lagi. Kalau paperan pun nggak boleh kerja. Kalau sampai bekerja dihukum ya bisa dipenjara.
kalau ketahuan, karena tetap ilegal. Jadi aku nggak tahu informasi dari temanmu itu kok bisa dia bisa sendiri, karena gini loh Mbak, banyak di luar sana orang ngaku punya KTP permanen tapi dia paperan. Ada banyak orang yang ngaku seperti ini seperti itu tapi sebenarnya dia kosongan. Karena sekali lagi kalau kamu bekerja bebas seperti itu, kita itu bayar teks Mbak. Kita itu 1 tahun sekali itu bayar teks. Dan tidak semudah itu untuk mendapatkan KTP Hong Kong. Apalagi mandiri setelah jadi pembantu bisa punya visa bebas. Kalau sampai itu terjadi, sudah berapa puluh ribu orang Indonesia yang ada di Hong Kong sini. Benar tidak? Iya benar. Jadi apa yang dikatakan temanmu itu tidak masuk di logika. Itu tidak ada dan tidak pernah terjadi. Jadi sekali lagi tidak ada visa mandiri, tidak ada. Kecuali kamu menikah sama orang Hong Kong. Ya setahuku sih seperti itu, tapi makanya kemarin dia tuh kekeh gitu, mungkin karena pengen aku tuh jangan sampai, kan waktuku masih sekarang saat ini masih punya visa, memang dia pengenin saya tuh jangan sampai overstay gitu kan. Makanya menyarankan saya tuh, setahu saya tuh nggak bisa yang seperti itu, tapi kok dia tuh kekeh banget gitu. Tapi makanya nanti saya konsultasi sama yang lebih tahu lah daripada kita yel-yelan. Betul. Soalnya sekali lagi itu tidak mungkin terjadi. Jangan sampai dimodusin orang. Jadi kamu tidak ingin pulang Indonesia, Dok? Baik. Kenapa kamu nggak pulang Indonesia? Kenapa? Pasti ada alasan. Banyak. Hah? Utangnya masih banyak. Utangnya masih banyak. Tapi kalau kamu di sini nggak kerja juga utangnya nggak kebayar, sayang. Tapi kalau harus cari majikan lagi, saya harus pulang Indo. Saya itu yang buat saya nyesek, Mbak Sementara agent saya mau proses, tapi harus nunggu visanya di Indo. Terus gimana coba solusinya? Ya kalau anak ulan tak kirimi yo nangis. Kayak bapaknya meli. Gini loh Mbak, sampean dengan overstay di sini, apakah bisa membantu kamu lebih? Ya paling enggak, walaupun enggak overstay, saya bisa cari majikan dengan nunggu visa di sini lah. Nggak bisa sayang, kalau majikanmu yang kemarin nggak ngasih surat bagus, kamu nggak bisa di sini sayang. Ini peraturan. Interminitku enggak ada surat, enggak ada kata-kata. Makanya harus ada kata-katanya sayang. Harus ada kata-katanya. Kenapa? Harus ada kata-katanya. Paham nggak? Harus ada alasannya kenapa kamu di interminit. Setidaknya kamu harus ada tulisan, sebenarnya kamu itu bagus karena seperti ini seperti itu, makanya tidak cocok, makanya di interminit. Nggak ada masalah. Tapi kalau bilang kalau nggak ada alasannya malah susah. Oh gitu. Coba nanti saya kirimkan alamat surat interminitanku, masih bisa kira-kira bisa aku turun. Kalau izinku bilang sih masih bisa, cuman ya itu tadi harus pulang tunggu visanya di Indo. Aduh. Oh ya berarti harus pulang Indo sayang. Kenapa kamu nggak mau proses pulang Indo? Itu yang bikin aku nggak paham. Banyak anak-anak sekarang tidak mau pulang Indonesia itu kenapa? Ya beban banyak, tapi kan bisa ketemu sama anak, sama keluarga, benar tidak? Beda aja. Sampean belum pernah ngerasain kalau di rumah itu kita pulang nggak bawa duit sepeser pun, ya Allah aja rasanya. Tapi kan gini loh sayang, kan resiko. Kamu kerja di luar negeri, kadang untung, kadang buntung. Kan kita tidak tahu nasib kita, sayang. Apakah kamu dengan jaminan kamu tinggal di sini, nasibmu akan beruntung? Iya, kalau kamu sehat terus, sayang. Kalau kamu sakit, dengan overstay, apakah itu satu pilihan? Ya kalau kamu sehat. Kalau semua orang itu punya pikiran sama kayak Jayuni, mungkin kita pulang itu kayak di luar pun di rumah keluarga itu seperti punya keluarga ya. Tapi kalau contohnya nanggut istilah kamu nggak punya duit ya wes lah, aku nggak bilang ngangguk gue di situ loh sakitnya itu gitu loh. Gini sayang, sebenarnya kita tidak bisa merubah pikiran orang lain sayang. Yang perlu kita rubah adalah kita sendiri. Nggak punya uang kan belum tentu ngerepotin mereka. Kan kamu pulang Indonesia untuk nunggu visa. Kamu pulang Indonesia untuk nunggu visa. Kamu bisa dong bekerja atau nunggu DPT. Dan kamu dengan begitu kamu harus membuktikan pada mereka. Kamu harus sukses. Kamu nggak sukses itu cambuk buat kamu. Dan suatu saat kamu sukses, jangan sombong, itu aja.
Kamu berpikir tentang orang lain yang jahat, sayang. Karena kita tidak ada hak untuk berpikir tentang orang lain. Kita berhak memikirkan diri kita sendiri. Dimana orang lain jelek, ya udah biarkan. Sekali lagi aku ngomong sama kamu, tidak semua orang juga suka sama aku, sayang. Tidak semua orang juga suka sama aku. Aku itu tidak bisa menghalang-halangi mereka yang nggak suka sama aku. Yang bisa aku lakukan, aku harus melakukan yang terbaik. Perkara orang nggak suka, ya terserah mereka. Begitu juga dengan kamu. Sekarang agentmu mau tanggung jawab. Agentmu mau carikan kamu majikan. Menurutku kamu lebih baik pulang. Sekarang kamu akan tahu siapa sih yang sayang sama kamu. Mbak, anakmu nangis, masih bisa ketemu sama kamu. Daripada kamu memilih overstay di Hong Kong, sekali lagi, daripada kamu memilih overstay di Hong Kong, kamu sakit, siapa yang akan menjawab kamu, menanggung jawabin kamu? Kita berbicara yang jelek, sayang. Jangan berpikir bahwa overstay punya uang, bisa kirim uang banyak. Iya kalau iya. Ada beberapa anak Indonesia yang ditangkap gara-gara jadi kurir narkoba. Ada beberapa orang di grup, itu sorry dalam tanda titik dan koma, itu sebagai wanita penghibur. Dan mereka ditaruh di Facebook. Anakmu apa nggak lebih malu, sayang? Iya sih. Saya baca juga berita itu. Tapi jangan sampailah seperti itu. Betul. Makanya dinaikin, diturunin. Sekarang kamu tahu bahwa keluargamu tidak membutuhkan kamu saat kamu nggak punya uang. Ya udah, biarin aja. Itu balas dendam ke mereka dengan kesuksesan kamu, bukan dengan OS kamu. Balas dendam dengan sukses, bukan dengan OS. Paham? Sekarang kamu punya tiket, lebih baik pulang. Banyak negara yang akan menerima kamu. Kamu masih muda, kamu masih cantik, bisa bekerja. Kenapa kamu harus jadi overstay di Hong Kong, sayang? Hong Kong tak seindah di profil, sayang. Iya benar. Hong Kong tak seindah di profil. Betul. Oh iya, paham nggak? Jadi nggak usah berpikir yang aneh-aneh. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Paham nggak maksudku? Oh, kau tidak mau mape ya? Oh, ni kau mau mah? Mày, kau kau main register mau kan mah? Ya. Paham nggak, sayang? Jangan berpikir yang aneh-aneh. Oke. Aku akan dukung kamu kalau kamu pulang Indonesia, itu lebih baik. Ntar telepon aku. Paham? Oke, siap. Terima kasih, sayang. Yuni. Sehat selalu, Nge. Terima kasih, Nge. Terima kasih. Oke, bye-bye. Bye-bye. Sekali lagi mungkin mbaknya ini tidak tenang, mbaknya ini pikirannya galau karena sekali lagi dia tidak punya uang untuk pulang Indonesia. Saya tidak menyalahkan dia ya, karena dia punya pikiran sependek itu. Tapi sekali lagi, keluarga adalah segalanya. Pulanglah ke negeri sendiri. Ya memang berat, saya tahu, saya tidak merasakan beban dia, tapi saya lebih tidak rela kalau dia tinggal di sini dan tidak memiliki pekerjaan, akhirnya terlunta-lunta, mau pulang juga nggak bisa pulang, kan lebih menyesal lagi. Karena kemarin saya sudah up, yang mbaknya sudah overstay di sini dan tidak punya pekerjaan. Itu aja dari saya, lebih berhati-hati di luar sana, karena kita tidak tahu ini negeri orang. Sebahagia-bahagianya kita di sini, lebih bahagia lagi kalau kita kumpul di Indonesia. Itu aja dari saya.